Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik untuk mengkaji, mentadabburi ayat-ayat pilihan dari Al-Qur'an Al-Karim. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kajian Al-Qur'an kita, masih terdapat dalam tadabbur ayat-ayat pilihan dari Al-Quran surat At-Taubah insyaallah. Mudah-mudahan para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita inilah kebersamaan yang penuh berkah, meningkatkan keimanan dan amal soleh kita, dan perpisahan adalah perpisahan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mawadhi al-mubarakah, maudu'at, tema-tema yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ini adalah terkait dengan dosa nifak dan ciri-ciri orang munafik, yaitu hindari dosa nifak, dosa munafik, dan jauhilah ciri-ciri orang-orang munafik. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nama-nama surat At-Taubah yang pernah kita sampaikan di pertemuan pertama dalam tadabbur Al-Quran surat At-Taubah ini, di antara nama At-Taubah, Baro'ah, dan di antaranya adalah Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah itu adalah pemurnian ya. Jadi surat ini turun untuk memurnikan hati kita, diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Oleh sebab itu di antara urgensi materi kita ini adalah mari kita mengenal keburukan tapi untuk menghindarinya. Kita mengenali jenis-jenis nifak, jenis-jenis dosa perbuatan munafik, dan ciri-ciri orang munafik untuk apa? Untuk dihindari. Bukan untuk dilakukan para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana peribahasa bahasa Arab mengatakan, araftu asyarra la li syarri, lakin litawaqi. Wa man lam ya'rif asyarra minal khairi waqa'a atau yaqa'u fihi. Araftu syarr, kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, tetapi agar kita ada preventif, ada persiapan untuk menghindarinya, menjauhinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara hak dan batil, ini salah, ini benar, maka boleh jadi kita akan terjerumus kepada kesalahan itu, wal iyadu billah. Nah, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pengetahuan kita terkait dengan dosa-dosa nifak, ciri-ciri orang munafik, insyaallah yang akan kita sebutkan terutama dalam Al-Quran surat At-Taubah ini adalah untuk menjauh darinya para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Hafidhullah mengatakan, jurmun nifaq wal munafiqin wa fadhu sifatihim wa dasaisihim. Jauhi dosa perbuatan nifak. Jadi nifak ini pada asalnya adalah perbuatan dosa secara umum. Dan jauhi ciri-ciri orang munafik. Di antara orang munafik, di antara sifat-sifatnya yang kita bisa nampak, yang bisa kita lihat di medsos sekarang ini, zaman sekarang ini, di akhir zaman, di antaranya adalah sifat-sifat kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang-orang sekuler yang mana memisahkan antara agama dengan pemerintahan, agama dengan politik. Kemudian juga orang-orang zindik orang-orang yang mengklaim mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tidak mau mengikuti rukun iman, tidak mau melakukan rukun-rukun Islam, dan itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah di antaranya Jadi pemurnian dari sifat-sifat nifak dan orang munafik ini di antaranya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 58, kemudian 65, 66 dan ayat 79. 4 ayat ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengkajinya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mari kita membuka mushafnya masing-masing agar kita bisa menikmati ayat demi ayatnya. Nah, di antara ciri-ciri perbuatan orang-orang munafik untuk kita menjauhi, ya, di antaranya adalah yang pertama, ya, yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, di antaranya orang-orang munafik itu pada zaman Rasulullah SAW suka mencela, suka menghina siapa? Mencela siapa? Menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah Subhanahu wa taala dan menghina mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencela mungkin sesama manusia biasa itu biasanya ada permusuhan, ya, perbedaan pendapat. Ini menghina Allah yang dihina. Ini mencela Allah yang dicela. Begitu pula Rasulullah SAW pun tak lepas dari hinaan dan celaan mereka orang-orang munafik wal iyadu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Nah, perilaku orang-orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 58 ini, yaitu di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang man yalmizuka, orang-orang yang mencela Rasulullah SAW dalam segala hal. Dan dalam ayat ini adalah terkait dengan sedekah. Yang dimaksudkan sedekah di sini adalah pembagian distribusi zakat. Jadi barang siapa yang sudah berani untuk mencela Rasulullah, artinya mereka adalah mencela Allah Subhanahu wa taala pula yang memilih Rasulullah menjadi nabi dan rasul utusannya. Jadi mereka itu menuduh Nabi Muhammad SAW katanya tidak adil, tidak bersikap adil ketika membagi zakat kepada mereka. Mereka itu memprovokasi sahabat yang lain agar mencela, mencaci Allah dan Rasulnya waliyadzubillah. Dan mudah-mudahan kita semua ya terhindar dari sifat yang seperti ini, yaitu mencela Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di antara sifat-sifat ciri-ciri orang munafik, ya, secara perilaku pada zaman Rasulullah juga adalah menjadikan Allah, menjadikan Rasulullah dan menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan, bahan main-main, bahan perolok-olok para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadikan candaannya, olok-olokannya itu bukan permainan-permainan yang biasa-biasa saja. Ini Allah dijadikan permainan, olok-olokan. Rasulullah juga seperti itu, bahkan Al-Quran Al-Karim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Lihatlah orang-orang munafik menjadikan Allah ayat-ayatnya, maksudnya adalah Al-Quran, kemudian menjadikan Rasulullah SAW untuk bahan olok-olok. Barang siapa yang terus melakukan hal ini dan tanpa bertaubat, qad kafartum, akan menyebabkan kekufuran, kekafiran, murtad dari Islam wal iyadu billah. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65-66. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah, ya, ayat 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Apa terakhir? إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Di depan kaum muslimin, di depan orang-orang beriman, di depan Rasulullah, mereka menampakkan keislamannya, seolah-olah mereka adalah orang yang paling soleh di antara para sahabat yang lain. Tapi ketika mereka dengan sesama mereka, dengan syaitan-syaitannya, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, ya, kami hanya berolok-olok saja, kami mempermainkan Allah, kami mempermainkan Rasulullah, kami mempermainkan Al-Quran waliyadu billah. Oleh sebab itu di awal-awal surat Al-Baqarah kalau kita perhatikan, ya, mulai ayat 8 sampai ayat 16 kurang lebih, ya, ada 13 ayat para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV itu berbicara terkait dengan ciri-ciri orang munafik. Di awal Al-Quran sudah diingatkan bahayanya orang munafik ini. Sampai 13 ayat, berbeda dengan ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang beriman yang sedikit, ya. Ini banyak 13 ayat, saking bahayanya kemunafikan. Kemudian di antara ciri-ciri orang-orang munafik yang harus kita hindari, yang terdapat dalam Al-Quran surat, ya, At-Taubah ini adalah mereka mencela, suka menghina, suka membenci. Siapa yang mereka benci? Yang mereka benci adalah orang yang terbaik, orang yang berilmu, para ulama,
Yang mereka benci adalah orang yang terbaik, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka benci. Yang seharusnya kita sayangi, ya. Kemudian orang-orang soleh, mereka benci kalau ada orang soleh itu. Kemudian juga orang-orang yang suka berdakwah, bahkan mereka membenci agama Islam dari hatinya yang paling dalam itu, kebencian yang ada, penghinaan yang ada, dan celaan yang ada. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Ayat yang lainnya atau potongan yang lainnya, fayaskharuna minhum. Dahulu 14 abad yang lalu. Dan prakteknya boleh jadi sampai hari zaman ini orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang suka mencela orang-orang yang beriman, mencela para ulama, mencela para pendakwah, mencela kaum muslimin muslimat, dan mencela agama Islam ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ya. Ada orang yang pekerjaannya suka mencela-cela Islam dan kaum muslimin, wal iyadu billah. Oleh sebab itu, kalau ya orang-orang Islam, agama Islam mendapatkan kebaikan, kemenangan, pokoknya mereka selalu membenci, memojokkan, ya, mencari-cari celah dan kesalahan para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula kalau ada orang-orang yang berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan agama Islam, mengajarkan solat, mengajarkan membaca Al-Quran, katanya mereka adalah ekstremis, fundamentalis, teroris, ya, ISIS disebutkan. Padahal semua itu adalah ajaran Islam, dan mereka selalu mencela dan mencacinya. Kemudian selanjutnya para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita sebutkan tadi, ya, ciri-ciri tadi, termasuk ciri-ciri orang-orang munafik nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Ketika mati, konsekuensinya orang-orang yang memiliki sikap seperti itu adalah tidak boleh disalati jenazahnya, dan tidak boleh didoakan atau diziarahi kuburannya, wal iyadu billah. Siapakah di antara kita ini kalau ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan disolati, jangan dibawa ke masjid, jangan didoakan, jangan diziarahi kuburannya. Tentunya kita akan sedih. Maka jauhilah, ya, para pemirsa Ruas TV, sifat-sifat tadi, agar kita bisa disolati jenazah kita oleh kaum muslimin dan didoakan kematian kita dengan kebaikan. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Nah ini, ya, tafsirannya. Jadi jangan kamu sekali-kali menyembayangkan, menyolatkan jenazah orang-orang yang mati dalam keadaan munafik, ya, i'tiqadi tadi, wal iyadu billah. Nah ini, ayat ini turun terkait dengan solatnya Rasulullah SAW sempat menyolati gembong orang-orang munafik pada waktu itu yang 14 abad yang lalu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya si fulan tersebut telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat ini turun. Oleh sebab itu, setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah lagi menyalati orang-orang munafik, wal iyadu billah. Tapi di sisi lain ulama kita mengatakan, kalau terhadap orang-orang munafik, terutama munafik akbar, munafik i'tiqadi, tidak boleh melakukan salat jenazah. Maka sebaliknya, bagi orang-orang yang madharnya secara kesehariannya adalah orang-orang beriman, orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat kemunafikan, itu disyariatkan untuk salat jenazah. Meskipun salat jenazah ini secara kaum fikih adalah fardu kifayah, tapi seyogyanya kita menghadiri salat jenazah keluarga kita, tetangga kita, kaum muslimin, muslimat, karena salat jenazah itu intinya adalah doa, mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dahuluan, mendahului kita, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi catatan penting, al-muqashqishah, pemurnian akidah kita, pemurnian hati kita, pemurnian batin kita dari sifat-sifat orang munafik ini. Termasuk ciri-ciri yang akan kita sampaikan tadi dan akan datang ini, ya. Sebetulnya tema ini adalah untuk introspeksi diri kita, ya. Ingat, untuk menghukumi diri kita sendiri, agar kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat kemunafikan, bukan untuk menghukumi orang lain, ya. Atau kita mengatakan, kamu munafik. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Tidak boleh mudah untuk menuduh saudara kita, kaum muslimin muslimat, engkau adalah seorang munafik.
tapi paling tinggi kita menyebutkan ya kepada orang tersebut, wahai fulan, sesungguhnya pada dirimu itu ada ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Jangan langsung kita mengatakan kamu adalah orang munafik. Itu tidak boleh. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga lisan kita, jangan mengatakan lo itu kamu itu adalah orang munafik. Nah, ini sebuah ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya, terutama munafik besar, munafik tadi itu ujung-ujungnya adalah statusnya itu adalah fid darkil asfali minan nar. Berada di kerak neraka yang paling dalam, yang paling bawah, yang paling panas dan kekal selamanya waliyadzubillah. Itu bagi orang-orang yang memiliki sifat munafik, munafik besar, munafik i'tiqadi waliyadzubillah. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran kepada Allah, kekafiran kepada Rasulullah SAW, tapi menampakkan keislaman waliyadzubillah. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, jangan sembarang menuduh ya, si fulan munafik, fulanah munafik ya. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, "Aina Malik ibn Ad-Dakhshan?" Mana si fulan yang bernama Malik bin Dakhshan? Maka sebagian sahabat teman-temannya mengatakan, "Dzalika munafik." Orang tersebut sudah katanya orang munafik, dia itu orang munafik. Tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulullah SAW. Maka apa tanggapan Rasulullah, para pemirsa Roas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? La taqul dzalik, hei hati-hati. Jangan mudah kamu menuduh orang munafik. Itu di zaman Rasulullah yang sudah jelas-jelas mungkin sebagiannya sudah nampak ada sifat-sifat kemunafikan, bahkan munafik i'tiqadi. Tapi Rasul mengatakan jangan sembarangan menghukum orang, mengatakan orang tersebut adalah orang munafik. Bukankah kata Rasulullah si fulan tersebut, Malik tersebut sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ya, yuridu bidzalika wajhallah, dan dia tentunya mengatakan la ilaha illallah itu bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu paling banter kita mengatakan ada pada dirimu itu sifat-sifat kemunafikan, sifat munafik, maka jauhilah. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sifat-sifat tersebut? Siapa tahu ada pada diri kita, ya. Di antaranya adalah suka berdusta. Ya. Kemudian selalu suka misalkan ketika berjanji dia tidak menepati janjinya, ingkar janji. Ya. Kemudian juga di antara sifat-sifatnya ya, ketika diberikan amanah mereka berkhianat. Nah, hati-hati kalau ada itu pada diri kita, maka segera hindari, jauhi, dan banyak-banyak beristighfar. Nah, oleh sebab itu apa sih sebetulnya pengertian munafik? Apa pembagian munafik dan hukum pelaku nifak ini? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Saking bahayanya kemunafikan ini, tadi di surat Al-Baqarah ya, 13 ayat di awal sudah diingatkan bahaya orang-orang munafik, seperti ini sifatnya. Bahkan ya pada surat yang ke-63 itu bernama surat Al-Munafiqun ya, untuk mengingatkan kita, 11 ayat di sini juga ya, mengingatkan terkait dengan sifat-sifat mereka harus kita hindari. Apabila kita melihat mereka itu, tubuh-tubuh mereka itu atau bahasa-bahasa mereka itu mengagumkan. Bahkan disebutkan di zaman Rasulullah itu mereka sampai jidat-jidatnya itu lebih hitam daripada jidat-jidat sahabat yang lain, saking rajinnya sholat gitu ya. Luar biasa. Penampakannya luar biasa, kesolehannya sepertinya. Kata-katanya itu mengagumkan ya, tapi dalam dirinya menyembunyikan kedustaan, kekafiran, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam dan kaum muslimin waliyadzubillah. Sebab itu kata munafik itu berasal dari kata an-nafaq. Apa itu nafaq? Nafaq itu lobang ya. Jadi dua lobang atau dua jalan tempat bersembunyi sejenis tikus-tikus gurun ya. Seperti apa? Nah, seperti ini contohnya ya. Di sini ada beberapa tikus di sini masuk bisa keluar di sana ya. Ada berapa lubang? Itulah nafaq ya. Kalau orang munafik itu biasanya kita istilahkan dengan orang yang bermuka dua gitu ya. Bisa dilihat dari depan,
penampilan di belakangnya lain dan sebaliknya. Ya. Di depan kita tersenyum, tapi di belakang kita itu tangannya itu mengepal. Ya. Bukti apa? Kebencian. Wal iyadzubillah. Adapun menurut istilah adalah menampakkan keislaman. Munafik itu menampakkan keislaman. Penampilannya, perkataannya menampakkan kebaikan, tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran, permusuhan, kebencian dan kejahatan kepada siapa? Kepada Islam dan kaum muslimin. Wal iyadzubillah. Makanya khilafah-khilafah keislaman itu hancur gara-gara orang munafik seperti ini. Ya. Ada orang-orang Rafidhah, ada orang-orang Batiniyah. Luar biasa di depannya itu memuliakan, ya, berpenampilan Islam, tapi mereka itu adalah musuh dalam selimut. Oleh sebab itu mereka adalah fidarkil asfali minan nar. Karena menyembunyikan kekafiran dan permusuhannya. Berbeda dengan orang-orang non-Islam yang sudah jelas-jelas, ya, mereka menampakkan. Kalau ini musuh dalam selimut, oleh sebab itu neraka itu terbagi kepada 3. Ada neraka yang paling atas, ya, itu untuk orang-orang, ya, kaum muslimin punya dosa tapi masih punya tauhid, maka akan dikeluarkan. Bagian tengah itu untuk orang-orang kafir. Dan paling bawah fidarkil aspal. Aspal itu, aspal sekarang yang biasa jalanannya itu berasal dari bahasa Arab. Sesuatu yang paling bawah. Jadi disebutkan dalam penjelasan ulama tafsir kita, fidarkil aspal itu adalah neraka bagi orang-orang munafik i'tiqadi, munafik akbar itu ditutup atasnya itu, tidak bisa lagi keluar, sangat panas dan sangat menyiksa karena mereka itu adalah musuh dalam selimut. Wal iyadzubillah. Oleh sebab itu nifak yang harus kita hindari ini ada 2 jenisnya. Yang pertama besar, yang kedua kecil, ya, yaitu i'tiqadi dengan amali. Apa ciri-cirinya? Munafik i'tiqadi, munafik besar itu akan kekal pelakunya dalam neraka. Wal iyadzubillah. Kemudian kemunafikannya itu asalnya bercokol di dalam hatinya. Kebenciannya dalam hatinya disembunyikan. Adapun munafik amali yang kecil, meskipun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman dan kekal dalam neraka, tetap kita harus menghindarinya. Yaitu nampak dalam perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Dan termasuk dosa-dosa besar. Nah, mari kita ketahui. Nah, jika berbicara, dia berdusta. Ini munafik kecil, ya. Jika berjanji, tidak ditepati. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Maka mari kita selalu berbicara secara jujur. Ya, kalau kita berjanji, tepati janji. Apatah lagi kalau kita mencalonkan diri, ya, menjadi caleg misalkan, calon legislatif, ya. Berjanji banyak sekali janjinya. Kalau saya, ya, terpilih, saya akan ini dan itu. Tepati janjinya. Kalau tidak, hati-hati. Bisa masuk kepada jenis-jenis munafik amali wal iyadzubillah, termasuk ketika diberikan amanah. Jadi apapun, jadi ketua kelas, ya, jadi orang tua itu amanah, jadi anak juga amanah, jadi guru juga amanah, jadi siswa juga amanah. Maka laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian di antara ciri-ciri munafik kecil, ya, amali yang harus kita hindari adalah tidak perhatian terhadap kualitas atau kuantitas ibadahnya, terutama sholatnya. Bermalas-malasan dari berjuang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Cukuplah keburukan ketika munafik ini menyebabkan seseorang jadi malas. Di antaranya malas sholat, ya. Wal iyadzubillah. Jadi malas sholat ini di antaranya misalkan Allahu Akbar, masuk sholat duhur, ya, waktu duhur. Dia mengatakan, nanti saja masih ada pekerjaan ini, pekerjaan itu. Akhirnya tiba-tiba ada azan lagi. Allahu Akbar. Ternyata sudah masuk waktu sholat asar. Nah, hati-hati. Mengakhirkan waktu sholat ini diantara ciri-ciri orang-orang munafik wal iyadzubillah. Termasuk juga orang sholat, ya, tepat pada waktunya, tapi terlalu cepat sholatnya, seperti mematok ayam. Tidak ada zikirnya, tidak ada doa istiftahnya, Al-Fatihahnya juga tidak sempurna, doa ruku, sujud dan sebagainya, ya. La yadhkurullaha illa qalilan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sudah malas salatnya, riya lagi dilakukan, terlambat lagi salatnya. Wal iyadzubillah. Oleh sebab itu, salat tepat pada waktunya menjadi
sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Maka mari kita tegakkan salat kita dengan menjaga pada waktunya. Baik laki-laki maupun perempuan, para pemirsa Ros TV ya, jangan sampai mengatakan saya kan perempuan, jadi wajibkan misalkan salat berjamaah di masjid, ya sudah saya fokus dengan memasak di rumah, bersih-bersih di rumah, tapi salatnya diakhirkan. Tidak seperti itu ya. Jadi salat tepat pada waktunya itu untuk laki-laki dan perempuan, orang tua maupun anak-anak. Mari kita berlomba-lomba ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Nah, perhatian hadirin demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga penafsiran yang lain, katanya kalau di depan orang dia rajin salat, Masya Allah. Tapi kalau sendirian ya, meskipun sudah azan, sudah iqamat, dia tidak lakukan salat. Waliyadzubillah. Ya, ada orang seperti itu. Kalau di depan orang rajin, luar biasa rajinnya lah. Sampai nangis-nangis salatnya. Tapi ketika sendirian, tidak ada orang tuanya, tidak ada gurunya. Ternyata ditanya, sudah salat nak? Sudah, padahal belum. Idza hadasa kadzaba. Yang pertama, dia berdusta. Yang kedua adalah malas salat. 2 kali lipat sifat orang munafik. Ya amalinya wal iyadu billah. Nah, nifaq kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, tapi disebut tetap orang Islam tapi naqisul iman. Imannya lagi berkurang, imannya lagi dawan, naqis tauhid, tauhidnya lagi berkurang ya. Sebab itu di sini ada loyalitas dan anti loyalitas. Kita menyayangi, mencintai seseorang karena ibadahnya. Ketika mereka malas dalam beribadah, kita pun berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Sebab itu di sini ada ciri-ciri ya. Nifaq akbar. Kita masuk ke ciri-ciri nifaq besar. Tadi kalau kita sebutkan ya di awal ya, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenci Rasulullah, membenci syariat Rasulullah. Kemudian merasa gembira ketika kaum muslimin ini mengalami kekalahan, kemunduran ya. Dan tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin dan sebaliknya. Dia senang kalau musuh-musuh Islam ya naik daun dan lain sebagainya, wal iyadu billah. Nah, perhatian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian perbedaan antara nifaq besar dengan nifaq kecil itu apa? Ustaz, saya mau tahu dan saya mau menghindari semuanya. Yang pertama, nifaq besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, wal iyadu billah, murtad ya, wal iyadu billah. Sedangkan nifaq kecil itu tidak. Nifaq besar ya, yang membedakan lahir dengan yang batinnya itu dari segi keyakinannya. Di hatinya tadi ya ada kekufuran dalam hati, kebencian dalam hati. Adapun nifaq kecil ya, yaitu dalam perbuatan tok saja, tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Idza hadasa kadzaba, dia berdusta tapi tidak meyakini bahwasanya dusta itu sebagai sesuatu yang harus diwajibkan ya. Begitu pula berkhianat dan lain sebagainya. Kemudian nifaq besar tidak terjadi kepada seorang mukmin ya. Sedangkan nifaq kecil ini boleh jadi seorang mukmin, dan kita semua itu bisa lagi terjerembab kepada lubang-lubang kemunafikan yang disebut tadi itu ya, munafik kecil. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang 3 ini saja kenapa disebutkan 3 padahal masih banyak yang lain? Karena kebanyakan orang itu berbuat nifaq itu dari perkataan, mudahnya dia memainkan lidahnya itu karena tak bertulang. Ya, harusnya yang benar adalah A, dia katakan B. Dan itu kadang-kadang diajarkan, diviralkan ya. Jadi kemunafikan yang 3 ini diviralkan, akhirnya disangka kebenaran. Kemudian pada umumnya pelaku nifaq besar ini tidak bertaubat kepada Allah, wal iyadu billah. Oleh sebab itu, waspadalah ya. Dulu biasanya kita dengar, waspadalah, waspadalah. Apapun jenis kemunafikannya, mari kita hindari. Lihatlah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW. Jadi beliau ini adalah seorang tabi'in kabir. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah SAW, orang-orang terbaik di kalangan Rasulullah SAW. Apa pendapat mereka terhadap kemunafikan? Ya, mereka mengatakan semuanya khawatir pada dirinya tertimpa sifat munafik. Baik munafik kecil maupun munafik besar, mereka itu mengatakan akhafu an-nifaq. Maka terapinya apa? Di antaranya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika minal faqri
wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi wasum'ati warriya. Semua ini kata penyakit hati. Penyakit hati itu lebih besar bahayanya. Sebagaimana amalan hati itu lebih besar pahalanya, keikhlasan. Makanya dalam doa ini lihat penyakitnya apa? Fakri, kufri, fusuk, syiqaq, nifaq, sum'ah dan riya. Semuanya harus kita hindari ya. Kepakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah. Biasanya orang yang rajin ibadah itu sum'ah. Wah, saya memang hebat. Salat saya luar biasa. Salat malam saya, bacaan Al-Quran saya memang hebat. Hati-hati itu. Sum'ah, ujub, ya, riya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Kalau orang berbuat baik saja masih ada penyakit hatinya, apalagi yang penuh dengan noda-noda dosa seperti ini, waliyadzubillah. Mudah-mudahan para pemirsa Ros TV kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, ujub dan riya, dan kita semua diberikan hati-hati yang terbaik. Mari kita jaga hati kita dari sifat-sifat orang munafik. Yang terakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara dan yang mendengarkan diberkahi usianya dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.